PK, persiapan keberangkatan, yaitu agenda wajib bagi para penerima beasiswa LPDP program apapun dan juga jenis apapun. PK ini menjadi sebuah wadah untuk pemberian materi kepada para awardee LPDP sebelum berangkat studi. Apa saja lika-likunya dan bagaimana kita bisa menyelesaikan PK ini dengan baik dan benar? Simak video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Hasanuddin di sini. Kita pasti sering lihat begitu ya para awardee LPDP kalau sudah lulus, mereka lagi sibuk misalnya bikin di Twibbon, di sosial media ataupun nyari dan berkenalan dengan angkatan lain begitu ya. Nah, itu juga yang akan kita dapatkan ketika kita juga lulus dari seleksi substansi LPDP sebelum memulai perjalanan beasiswa kita, sebelum memulai perjalanan studi kita. Karena bisa saja nih kita mengajukan PK itu di awal setelah seleksi substansi atau nanti saja menjelang keberangkatan. Itu preferensi kita. Kita bisa mengajukan PK ini setelah kita bisa mendapatkan LOA Unconditional. Sekali lagi, kita bisa mengajukan angkatan PK di platform e-beasiswa dengan satu lampiran yaitu LOA Unconditional. Berarti kita sudah yang namanya bukan setuju ya, kita sudah benar-benar memilih satu kampus dari 3 kampus pilihan di formulir pendaftaran yang kita submit di awal-awal pendaftaran LPDP. Jadi PK ini kita akan lalui dengan cukup panjang, walaupun acaranya hanya 5-7 hari begitu ya, tapi rangkaiannya cukup panjang. Kita diharuskan untuk bisa melakukan atau melaksanakan PK ini kurang lebih selama 2 bulan. Nah, kok bisa panjang seperti itu? Kita mulai runtutan awalnya ya. Jadi setelah kita mengajukan PK di e-beasiswa dengan LOA Unconditional, nanti akan di-approve tuh oleh pihak LPDP, kita masuk di batch berapa. Kita tidak bisa memilih mau batch berapa, mau di tanggal berapa. Kita hanya akan diberikan sesuai dengan yang diberikan oleh LPDP saja. Namun jika misalnya tanggalnya kurang cocok, dan juga tanggalnya kenapa harus mepet dengan studi kita begitu ya, tuh kita itu misalnya lulus bulan Juni dan harus studi Agustus dan dapat PK-nya itu di Agustus, berarti kita bisa mengajukan PK daring ataupun online. Nah, PK daring ataupun online ini bisa kita laksanakan dimanapun, bahkan ketika sedang studi di manapun juga begitu ya, di luar negeri ataupun di dalam negeri, sehingga kita tidak ada pilihan lain selain mengikuti PK ini, karena ada 2 pilihan, daring dan juga luring. Namun banyak dari kita yang memilih luring. Kenapa? Karena memang seseru itu. Kita akan bertemu dengan banyak sekali beragam awardee LPDP dari beragam karakter, beragam background, beragam agama, karena jumlahnya cukup banyak. Mungkin di awal-awal LPDP 100 ya, 110, 150, sekarang jumlahnya per angkatan bisa 200, 250, 300 sesuai dengan berapa lulusnya gitu ya. Setiap tahap 1, tahap 2 kelulusan LPDP-nya. Dan enaknya PK tidak harus langsung begitu ya, kita lulus harus langsung PK, tidak. Karena kita juga akan mempertimbangkan tentang pekerjaan kita kan ya. Jadi PK ini wajib, tapi kita bisa memilih kapannya, namun batch-nya dan juga tanggalnya tidak bisa kita tentukan. Setelah kita mendapatkan batch-nya dan juga tanggalnya, misalnya kalau saya itu kan PK 223, pelaksanaannya 21 hingga 25 Januari. Berarti sudah diberitahu dari awal bulan Desember 2023. Jadi kurang lebih 2 bulan sebelum kegiatan sudah diberitahu batch berapa kita. Nah, setelah itu kenapa 2 bulan tersebut sudah diberitahu? Karena kita banyak sekali rangkaiannya. Semuanya diatur oleh kita sendiri, oleh angkatan kita, sehingga sangat-sangat mandiri. LPDP hanya sebagai approval saja, orang yang meng-approve setiap apa yang kita rancang. Walaupun base-nya ataupun pedomannya juga sudah dirancang oleh LPDP, kita tinggal masuk di teknis lapangannya saja. Nah, apa yang kita kerjakan itu based on approval dari LPDP-nya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengumpulkan atau mengisi borang ya, atau Google Form.
isian Google Form itu sangat penting sekali. Data kita nanti akan dikumpulkan oleh LPDP dan juga menjadi data untuk angkatan kita nantinya gitu ya. Nanti kita akan memilih perwakilan angkatan terlebih dahulu, dan kebetulan saya adalah perwakilan angkatan juga. Lalu setelah itu dari perwakilan angkatan akan membentuk kepanitiaan angkatan yang akan menjadi tim teknis lapangan untuk kegiatan PK dari tanggal 21 sampai 25, baik pra PK, ketika PK, dan juga pasca PK-nya ya, seperti itu. Setelah itu banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan, dari mulai persiapan pembukaan, terus persiapan penutupan, dress code yang ditentukan, dan juga lainnya begitu ya, konten sosial media dan semuanya. Kenapa itu penting juga? Karena hal-hal tersebut juga masuk ke dalam tugas-tugas yang diberikan oleh LPDP untuk PK kita. Tugas-tugas di PK ini dibagi ke dalam 3, yaitu tugas individu, tugas kelompok, dan juga tugas angkatan. Tugas individu nih yang paling mudah menurut saya, karena kita bisa mengerjakannya sendiri. Kita harus mengenal angkatan lain minimal 5 angkatan, karena satu angkatannya maksimal 2, dan kita harus mencari 10 teman baru dari angkatan BKM, dari angkatan PK sebelumnya. Lalu membuat profil LinkedIn, lalu menghafalkan Mars, LPDP, dan juga pastinya lagu Indonesia Raya, lalu menyerahkan surat pernyataan kesiapan PK, surat sehat, dan juga piagam integritas LPDP, serta nanti kita membuat desain untuk grand life kita selama kurang lebih 20 tahun ke depan. Setelah itu tugas kelompoknya ada yel-yel dan juga meringkas materi, dan untuk tugas angkatannya ini yang paling banyak. That's why kenapa kita membuat sebuah kepanitiaan angkatan, karena kita punya tugas angkatan yang cukup banyak. Kita harus merancang kegiatan PK ini begitu ya. Dari tadi mulai dari pembukaan, bahkan di depannya pun kita harus membuat konten sosial media, terus membuat logo, membuat nama angkatan, membuat maskot, terus membuat buku angkatan, lalu ada juga misalnya menjadi instruktur kegiatan setiap harinya, PJ-PJ setiap harinya, dan semua kegiatan PK lainnya di lapangannya oleh kepanitiaan angkatan ini. Dan juga nanti akan dibagi kelompok. Kelompoknya kurang lebih bisa 5 atau 6 kelompok, jumlahnya cukup besar, karena nanti tugasnya juga akan sangat-sangat lumayan untuk menguras tenaga pada saat PK nanti. Jadi PK ini seseru itu, banyak sekali contohnya di YouTube yang bisa kita amati, tiru modifikasi bagi calon-calon award di LPDP lainnya. Ini bisa dilihat dulu ya PK-nya, karena nanti akan ketemu dengan materi yang luar biasa, dan juga pastinya pemateri yang belum pernah kita temui sebelumnya, karena kan ini sifatnya nasional. Jadi pematerinya pun bisa dari pemerintah atau misalnya dari tokoh-tokoh tertentu yang nantinya materi-materinya akan berhubungan dengan entrepreneurship, leadership, tentang study plan, tentang bagaimana future plans, dan juga lainnya. Semuanya ini akan membantu studi kita ke depannya. Jadi jangan sampai tidak mengikuti PK, bahkan kalau tidak mengikuti PK tuh awardingnya tidak akan bisa mendapatkan beasiswanya begitu ya. Jadi pastikan kita sudah menyiapkan PK ini dan punya strategi yang matang ya. Jangan terburu-buru karena ingin studi, jadi kita langsung aja gas menentukan submit begitu ya untuk profil PK-nya. Saran saya, tentukan dulu tanggal yang tepat, bukan tanggal ya, tentukan dulu waktu yang tepat. Apakah saya pengennya di Januari, pengennya di November, karena Desember tidak ada. Terus apakah di November, di pertengahan, atau di awal tahun, tentukan. Terus juga pastikan bisa di-approve juga oleh tempat kerja kita kalau memang itu berbentrokan dengan kerja. Dan pastinya kalau tidak bisa mengikuti luring, udah tidak usah berpikir yang lain-lain lagi, langsung ajukan online saja ataupun daring, sehingga nanti bisa disetujui oleh LPDP, karena semuanya masih bisa dilakukan seperti itu. Jadi itu adalah singkatnya untuk PK, persiapan keberangkatan. Mudah-mudahan jadi gambaran buat kalian yang sekarang sudah lulus seleksi substansi. PK-nya jangan terburu-buru, biar nanti sama angkatannya seru-seruan. Nanti juga saya upload bagaimana keseruan dari PK 223 yang sudah saya jalani, yang nantinya bisa kalian amati, tiru, modifikasi begitu ya. Dan juga boleh follow dan juga akses semua sosial media di PK ya. Kita gampang sekali caranya, ketik aja PK dan nomor angkatannya, mau PK 223 saya ada, PK 222, PK 1 berapa, 100 berapa, puluhan berapa, tinggal diklik saja, dicari saja di sosial media,
pasti ketemu banyak. Karena pasti semua angkatan TK punya sosial medianya masing-masing. Begitu ya. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Mudah-mudahan jadi gambaran buat kita semua untuk menjelang TK persiapan keberangkatan beasiswa LPDP ya, seperti itu. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.